Anda tahu kan, biasanya kalau kita ngebahas gimana sebuah berita itu tercipta, selalu ada ekspektasi soal kejelasan sebab akibat. Betul, semacam ada garis lurusnya gitu ya. Iya, persis. Sederhananya tuh kayak mesin ronsen di rumah sakit lah. Anda patah tulang, hasil ronsen keluar nunjukin garis retak yang putih itu. Terus, Terus dokternya tinggal tunjuk dan bilang, nah ini dia nih masalahnya. Patah atau nggak patah. bener banget. Sangat bersih, sangat jelas. Tapi begitu kita masuk ke dalam dunia politik tingkat tinggi, apalagi soal manajemen reputasi dan skandal media, wah mesin ronsen itu rasanya udah rusak total. Hancur berkeping-keping malah ya. Iya, lanskap informasi yang kita hadapi itu sangat keruh. Kita cuma bisa lihat gejalanya di berita, tapi penyebab aslinya seringkali sengaja disembunyikan, terutama oleh pihak-pihak yang punya banyak uang dan kekuasaan. Dan hari ini kita bakal ngebongkar itu semua. Kita akan melihat anatomi dari sebuah taktik pengalihan isu yang jujur saja sangat kompleks. Betul sekali. Dan sebagai referensi, penelusuran mendalam kita kali ini didasarkan pada analisis dari sebuah transkrip video YouTube yang lagi viral banget dari saluran Keith Edwards. Nah, satu catatan cepat ya untuk Anda yang mendengarkan, karena materi yang kita bedah hari ini melibatkan tokoh-tokoh politik besar, spesifiknya keluarga Trump, mari kita sepakati satu hal sejak awal. Silakan, ini penting banget buat digarisbawahi. Kita tidak di sini untuk memihak sayap kanan atau sayap kiri. Sama sekali enggak. Kita murni bertindak sebagai analis imparsial. Kita cuma membedah ide-ide dan klaim faktual persis kayak yang disajikan di video sumber tersebut. Ya, tujuannya murni untuk memahami gimana sih sebuah narasi itu dibangun dan gimana mesin media ini bekerja tanpa memvalidasi pandangan politik apapun di baliknya. Sepakat. Oke, mari kita bedah ini. Karena jujur aja, premis dari video ini sungguh luar biasa kalau dipikir-pikir. Coba deh Anda bayangkan sejenak. Gimana bisa sebuah lelucon kecil berdurasi 8 detik di acara televisi larut malam? Cuma 8 detik loh ya. Iya, 8 detik. Gimana bisa itu berpotensi mengungkap rahasia kelam dari tahun 2016? Rahasia yang diduga melibatkan seorang mantan First Lady, lalu ada agensi model elit, uang tutup mulut jutaan dolar, sampai ini yang paling gila, seorang mantan pacar yang tiba-tiba dideportasi dari negaranya. Rasanya udah kayak dengerin naskah film thriller spionase ya. Tapi untuk memahami rentetan kejadian yang terdengar absurd ini, kita harus mulai dari titik ledaknya di media sosial. Berupa cuitan kemarahan itu ya. Betul, sebuah cuitan kemarahan yang sangat-sangat spesifik. Oke, konteksnya begini. Tiba-tiba saja Melania Trump bereaksi sangat keras dan sangat publik di Twitter terhadap komedian Jimmy Kimmel. Menurut sumber kita, Melania ini bahkan sampai menuntut Kimmel dipecat oleh jaringan televisi ABC. Dan kata-kata yang dipakai itu bukan cuma sekedar, aduh saya tersinggung nih, bukan gitu. Oh enggak, bahasanya berat banget. Dia nyebut retorika Kimmel itu korosif, pengecut, penuh kebencian, dan menuduh Kimmel sengaja mau memecah belah negara. Dia bahkan menyerang kepemimpinan korporat ABC kan karena membiarkan Kimmel terus tayang. Nah, dan yang memicu kemarahan yang seolah-olah mengancam keamanan nasional ini, menurut rincian dari video tersebut, ternyata cuma lelucon 8 detik. Ya, Jimmy Kimmel lagi monolog ngomentarin Donald Trump yang kelihatan kurang sehat di sebuah acara. Kan usianya udah mendekati 80 tahun, terus ada bintik-bintik tertentu di wajahnya. Terus di tengah monolog itu, Kimmel ngelontarin lelucon ke arah Melania. Dia bilang kalau Melania punya cahaya seperti seorang janda yang sedang menanti, atau expected widow gitu. Lelucon yang tajam sih memang. Agak gelap dan ya bisa dibilang nggak sopan. Tapi kan kita lagi ngomongin ekosistem televisi larut malam Amerika. Ngebikin politisi jadi bahan tertawaan itu udah jadi makanan sehari-hari mereka sejak puluhan tahun lalu kan? Benar, itu udah kayak SOP acara mereka. Nah, yang bikin sumber kita menyoroti insiden ini adalah ada ketidaksesuaian yang sangat mencolok antara aksi dan reaksi. Maksudnya reaksinya terlalu berlebihan. Sangat berlebihan. Maksudnya gini loh, Melania mengabaikan isu-isu besar lainnya yang lagi terjadi di sekeliling suaminya. Termasuk insiden penembakan lain yang hampir menimpanya. Oh iya, dia sama sekali nggak komentar soal itu ya? Sama sekali nggak. Tapi dia rela ngeluarin pernyataan panjang lebar, formal, penuh amarah, cuma buat ngerespons lelucon 8 detik dari Jimmy Kimmel. Makanya analisis dari video itu berargumen kalau kemarahan ini sama sekali nggak autentik.
Di dunia public relations tingkat tingkat tinggi maksud saya, reaksi semacam ini tuh ada istilahnya sendiri. Ini disebut sebagai smoke screen atau tabir asap. Sebuah taktik pengalihan perhatian yang dikalkulasi dengan sangat hati-hati ya. Persis, ketika seorang figur publik yang biasanya sangat tertutup, tiba-tiba meledak di media atas sesuatu yang sepele, tujuannya biasanya cuma satu, membanjiri algoritma berita. Jadi mereka pengen mendominasi siklus berita 24 jam sama kemarahan itu, biar jurnalis dan publik terlalu sibuk ngebahas cuitannya. Dan akhirnya, nggak ada yang lihat apa yang sebenarnya lagi terjadi di latar belakang. Ini persis kayak trik sulap klasik dong. Aturan pertama seorang pesulap panggung kan, buat keributan sebesar mungkin pakai tangan kanan Anda. Arahkan semua lampu sorot ke sana. Benar, buat semua penonton fokus ngelihat tangan kanan yang melambai-lambai dengan dramatis itu. Biar nggak ada satupun dari mereka yang merhatiin apa yang lagi disembunyikan sama tangan kiri di belakang punggung. Nah, video ini menuduh kalau serangan ke Jimmy Kimmel itu adalah tangan kanan yang lagi melambai liar itu. Berarti sekarang pertanyaannya bergeser secara alami ya. Apa sebenarnya yang lagi disembunyikan mati-matian di tangan kiri itu? Itu dia inti masalahnya. Tapi tunggu dulu deh, bukankah kita terlalu cepat ngambil kesimpulan konspirasi di sini? Maksud saya sangat wajar kan kalau seorang istri terlepas dari status politiknya merasa sangat marah dan tersinggung waktu suaminya yang lagi sakit dijadiin bahan tertawaan yang kejam di TV nasional? Pertanyaan yang sangat valid. Kenapa sumber ini langsung lompat ke kesimpulan kalau ada agenda rahasia atau ini adalah taktik pengalihan isu tingkat tinggi? Emangnya apa bukti nyata yang mereka sodorkan? Oke, bukti yang diajukan oleh sumber kita mengarah langsung ke sebuah insiden lain yang terjadi bersamaan. Ada sebuah rekaman audio eksklusif yang bocor dan secara kebetulan mulai viral di internet pada minggu yang sama dengan cuitan kemarahan Melania. Rekaman audionya siapa? Audio ini berasal dari Paolo Zempoli. Wah, oke. Buat Anda yang mungkin belum familiar, Paolo Zampolli ini bukan orang sembarangan. Dia utusan khusus Donald Trump semasa kepresidenannya, sahabat dekatnya selama puluhan tahun, dan yang paling krusial, dia punya sejarah panjang sama Melania Trump sejak masa awal Melania tiba di Amerika. Tepat. Dan rekaman yang bocor itu adalah percakapan telepon Zampoli dari tahun 2017 dengan seorang kontaknya di PBB. Terus apa isi rekamannya? Isinya secara belak-belakan ngebongkar mekanisme gimana sebuah skandal itu ditutupi. Di audio itu, Zampoli mengklaim kalau dia udah bikin semacam kesepakatan perlindungan dengan Melania, tepat sebelum pemilu presiden 2016. Kesepakatan perlindungan gimana maksudnya? Zampoli dengan jelas bilang kalau dia menulis dokumen pembelaan untuk presiden dan ibu negara. Dokumen yang pada akhirnya ngebantu mereka menang gugatan bernilai fantastis ngelawan tabloid Inggris Daily Mail. Oh, yang kasus Daily Mail itu. Saya kebetulan baca transkrip terjemahan dari audio itu, dan bahasa yang Zampolli pakai tuh, aduh, kasar banget dan sangat transaksional. Kasar gimana tuh? Dia pada dasarnya ngeyakinin lawan bicaranya pakai kalimat kayak gini, istrinya bukan pelacur. Mungkin dia nggak punya aksen Amerika yang fasih. Mungkin dia berpose telanjang seperti banyak model lainnya, tapi dia gadis yang baik. Wow, pernyataan itu kan nyoba terdengar membela ya, tapi di saat yang sama secara nggak langsung justru mengonfirmasi seberapa berbahayanya tingkat rumor yang lagi beredar tentang Melania saat itu. Sangat berbahaya, sampai butuh intervensi dari seorang teman lama kan? Dan Zampolli mengklaim kalau Melania sendiri ngomong ke dia. Nah ini saya kutip ya, Paolo jangan khawatir, kami mendukungmu, kamu lindungi kami, oke? Lalu 2 minggu kemudian mereka memenangkan pemilu. Nah, di rekaman itu, Zampolli juga bahas soal gimana dia terikat oleh Non-Disclosure Agreement atau NDA. Dia bahkan nyebut punya cek yang belum dicairkan dari kemenangan hukum tersebut. Plus, dia dapat pekerjaan, rumah mewah, dan akses yang luar biasa berkat loyalitasnya ke keluarga Trump, kan? Bagian ini nih yang super penting, karena ini ngejelasin gimana mesin perlindungan reputasi itu bekerja di tingkat atas. Banyak orang mikir, ngilangin berita negatif tuh cuma soal nelpon editor terus minta tolong dihapus. Padahal kenyataannya nggak segampang itu ya. Nggak sama sekali. Zampolli di sini bertindak sebagai saksi kunci dari pihak dalam atau insider witness. Ketika media besar kayak Daily Mail nerbitin artikel investigasi, mereka pasti punya sumber sendiri kan? Pasti dong. Tapi ketika figur kayak Zampolli, yang notabene adalah bos agensi tempat Melania bekerja, dan saksi hidup masa lalunya bersedia neken dokumen hukum di bawah sumpah yang ngebantah laporan jurnalis itu, Media itu tiba-tiba ada di posisi hukum yang sangat mematikan ya. persis.
Karena di sistem hukum Amerika atau Inggris, ancaman gugatan pencemaran nama baik dari seorang miliarder yang bawa saksi kunci, itu biayanya bisa gila-gilaan. Cuma buat proses sidangnya aja bisa habis jutaan dolar ya? Bener banget. Menghadapi senjata hukum semacam ini, yang sering disebut mekanisme catch and kill, media massa sekelas Daily Mail pun seringkali milih buat mundur teratur. Mereka cabut artikelnya dan minta maaf. Iya, dan bukan karena informasi mereka terbukti 100% salah loh, tapi murni karena risiko finansial untuk maju ke pengadilan terlalu besar buat ditanggung. Dan Zempoli pada dasarnya dapat tiket VIP ke lingkaran dalam kepresidenan sebagai imbalan karena udah nyediain pelindung hukum anti peluru ini. Tepat sekali. Tapi ini memunculkan satu tanda tanya besar sih buat saya. Kalau kubu Trump sampai rela ngasih akses tingkat tinggi di Gedung Putih, bayar cek jutaan dolar, maksa penandatanganan NDA dan ngerahin kekuatan hukum penuh cuma buat ngehapus satu artikel investigasi. Apa sebenarnya isi artikel itu? Iya, apa isinya? Informasi apa yang dianggap sebegitu mengancamnya buat kampanye presiden sampai harus dibumi hanguskan dari internet? Nah, penelusuran dari video ini ngebawa kita langsung ke sumber asli yang dikutip sama Daily Mail waktu itu. Mereka ternyata merujuk pada hasil investigasi dari sebuah majalah asal Slovenia bernama Suzy. Majalah Suzy? Dan apa klaim dari majalah ini? Apa yang diklaim majalah ini jauh melampaui sekedar gosip soal masa lalu seorang model. Majalah itu menuduh kalau agensi model tempat Melania bernaung di New York, Yang dijalankan langsung sama Paolo Zampoli tadi. betul, agensi itu diduga beroperasi dengan fungsi ganda. Selain sebagai agensi model biasa buat pemotretan atau iklan, agensi itu dituduh beroperasi juga sebagai agensi pendamping elit atau elite escort agency. Wow, khusus buat klien-klien super kaya gitu ya? Iya, dan klaim tersebut gak cuma asal lempar tuduhan. Mereka juga merinci mekanisme operasionalnya secara spesifik. Gimana mekanismenya? Menurut artikel majalah Susi itu, para gadis di agensi tersebut diduga punya 2 kartu presentasi atau composite cards. Oke, sebagai konteks buat pendengar, dalam industri modeling, composite card itu sebenarnya hal yang sangat standar dan wajar. Itu pada dasarnya resume bergambar yang isinya tinggi badan, ukuran tubuh, warna mata, warna rambut. Agensi bakal ngirim kartu ini ke klien buat audisi iklan. Sangat normal kan harusnya? Sangat normal. Tapi klaim mencengangkannya adalah ada kartu kedua yang disembunyikan. Kartu kedua, isinya apa? Kartu kedua ini diduga khusus dipakai buat operasi bisnis seks tadi. Jadi informasi yang tertera di situ bukan ukuran baju, melainkan detail spesifik soal kemampuan sang model diranjang dan apakah mereka bersedia ngelayanin pria-pria kaya yang jauh lebih tua. Astaga! Dan video sumber kita juga nambahin lapisan konteks ya buat memperkuat narasi ini. Mereka mengutip artikel dari Vanity Fair. Vanity Fair pernah nyatet sebuah pola dari masa lalunya Melania, waktu karir modelingnya di New York mulai meredup di usia 26 tahun. Yang mana itu usia yang cukup rawan ya di industri modeling yang kompetitif banget. Sangat rawan. Nah, di masa itu dia diketahui punya kebiasaan buat cuma berkencan dengan pria-pria yang jauh lebih tua dan punya kekuatan finansial yang sangat mapan. Jadi video ini pakai informasi dari Vanity Fair itu buat ngegambarin kalau klaim dari majalah Slovenia tadi secara naratif sejalan sama pola hidupnya saat itu. Iya, dan analisis di video tersebut bahkan bikin perbandingan yang lumayan gelap. Mereka nyatet kalau taktik pakai agensi model sebagai kedok bisnis di siang hari, tapi jadi penyedia pendamping elit di malam hari, itu mirip banget sama metode yang diduga dipakai oleh Jeffrey Epstein di New York. Wow, tapi ini bukan berarti skalanya sama persis kayak Epstein kan? Oh enggak. Sumber kita mengangkat itu bukan buat bilang skalanya sama, tapi lebih buat ngegasin kalau model bisnis ganda semacam ini tuh udah jadi rahasia umum di kalangan elit New York pada masa itu. Oke, saya paham poinnya, tapi saya harus menekan sisi kritis dari argumen ini. Fakta sejarah yang nggak bisa dibantah adalah Daily Mail pada akhirnya benar-benar nyabut artikel tersebut. Iya, mereka mencabutnya. Nggak cuma nyabut loh, mereka ngerilis permohonan maaf publik, bayar ganti rugi, dan secara eksplisit nyatain kalau mereka salah nafsirin informasi. Mereka juga mastiin kalau Melania nggak pernah terlibat dalam bisnis pendamping kayak yang dituduh. Betul. Itu fakta publiknya. Nah, kalau media sebesar itu mundur total, apa itu berarti seluruh cerita majalah Slovenia ini memang murni fiksi karangan tabloid sampah? Atau, apakah pencabutan berita itu justru bukti nyata dari kesuksesan kesepakatan perlindungan dan intimidasi hukum dari Zampoli yang barusan kita bahas?
Itu dinamika yang sering banget terjadi kalau jurnalisme berhadapan sama kekuasaan absolut. Video sumber kita berargumen kuat milih opsi kedua. Di dunia nyata, kebenaran hukum, seperti siapa yang menang di pengadilan atau siapa yang minta maaf, seringkali sangat berbeda sama kebenaran faktual. Masuk akal sih. Kalau kubu Trump sukses ngamanin saksi kunci, nutup mulut orang dalam pakai NDA, dan ngancam media dengan kebangkrutan, maka pencabutan artikel itu bukan bukti ceritanya palsu. Tapi justru bukti betapa efektifnya senjata legal mereka buat ngebungkam kebenaran. 100%. Ini adalah operasi penyapuan bersih yang sukses besar. Tapi ini memunculkan pertanyaan baru lagi. Kalau artikel itu udah dicabut bertahun-tahun yang lalu, medianya udah minta maaf, dan ceritanya udah terkubur rapi, maksud saya udah dikubur rapi, kenapa isu ini meledak lagi sekarang? Nah, ini dia. Kenapa tiba-tiba audio percakapan tahun 2017 milik Zampolli bocor ke permukaan di minggu yang persis sama dengan cuitan amarah soal Jimmy Kimmel? Rahasia masa lalu tuh biasanya nggak bocor gitu aja tanpa ada pemicunya. Dan pemicunya dalam kasus ini adalah elemen manusiawi yang paling susah dikendaliin sama sistem manajemen reputasi secanggih apapun. Pertahanan kuat ini hancur dari dalam karena satu variabel kejutan. Siapa? Seorang wanita bernama Amanda Unaro. Amanda ini kan mantan pacarnya Paolo Zampolli kan? Ya, dan bukan cuma mantan pacar, dia punya anak dari Zampolli. Narasi yang dibongkar dari sumber kita ngungkapin kalau hubungan mereka hancur berantakan dengan cara yang sangat buruk. Terus, dalam perselisihan perebutan hak asuh anak setelahnya, Zampolli diduga ngelakuin hal yang luar biasa brutal. brutal gimana? Dia diduga pakai kedekatannya sama lingkaran dalam pemerintahan Trump buat, secara sepihak, mendeportasi Amanda dari Amerika Serikat. Bentar, mendeportasi? Iya, dideportasi. Mendeportasi seorang ibu dari negaranya cuma buat menang hak asuh? Anak, gimana mekanismenya hal kayak gitu bisa terjadi? Maksud saya, institusi imigrasi kan lembaga negara, bukan preman sewaan yang bisa disuruh-suruh. Disinilah analisis soal kekuasaan politik jadi terasa sangat menakutkan. Menurut narasi tersebut, kalau Anda punya akses langsung ke pucuk eksekutif, Anda nggak perlu ikut prosedur standar. Tinggal angkat telepon. Buat ngebatalin atau nandain visa seseorang dengan alasan administratif yang dibuat-buat. Astaga, jadi institusi negara diduga dipakai jadi instrumen senjata pribadi. Betul. Dan Zampolli dapat kemudahan itu dari pemerintahan Trump sebagai timbal balik atas kesetiaannya ngelindungin rahasia mereka di tahun 2016. Wow, mereka tuker kekuatan negara dengan perlindungan pribadi. Tapi tindakan ekstrem inilah yang akhirnya jadi bumerang ya? Sangat jadi bumerang. Coba Anda bayangin psikologisnya Amanda. Pasti hancur banget. Anda diusir dari negara, dipisahkan paksa dari anak Anda oleh campur tangan presiden demi muasin mantan pacar Anda. Marah besar nggak tuh? Wah, bukan marah lagi, itu sih dendam kesumat. Dan karena Amanda ini pernah hidup di dalam lingkaran dalamnya Zampolli, dia otomatis tahu banyak rahasia gelap yang disimpan sama mantannya itu, termasuk kebenaran soal operasional agensi model yang libatin Melania. Dan inilah bagian paling mematikan buat kubu Trump. Amanda sekarang udah nggak punya beban apa-apa lagi. Hartanya, kehidupannya di Amerika, anak yang diasuhnya semua udah direnggut. Seseorang yang udah kehilangan segalanya itu justru orang yang paling susah diintimidasi pakai ancaman hukum atau NDA kan? Betul. Menurut video sumber kita, Amanda akhirnya ngerasa muak dan nyatain kalau dia siap buat ngebongkar semua rahasia yang dia tahu ke publik. Dan kesiapan Amanda buat bicara inilah yang diduga memicu kepanikan total. Zampolli panik, kubu Trump panik. Dan dalam kekacauan itulah, entah gimana, audio percakapan Zampolli dari tahun 2017 tiba-tiba bocor ke internet dan langsung nyebar luas. Publik pun tiba-tiba mulai kepo lagi, nyari-nyari lagi artikel Daily Mail yang udah lama dihapus itu. Dinding perlindungan dari tahun 2016 mulai retak dan runtuh. Dan tepat pada detik krisis itulah, Melania Trump melihat sebuah lelucon 8 detik dari Jimmy Kimmel di TV. Kalau kita tarik mundur dan lihat gambaran besarnya, analisis dari video ini ngerangkai teka-teki itu jadi satu kesatuan yang sangat logis. Rentetan cuitan amarah Melania yang berapi-api itu sama sekali bukan soal sakit hati gara-gara humor komedian. Bukan, sumber kita nganalisis ini sebagai tindakan seseorang yang lagi tersudut dan akhirnya bertindak di luar skenario atau going rogue. Strategi komunikasi standar Gedung Putih udah nggak mempan lagi. Dia butuh menciptakan gelombang kejut ya. Sebuah kontroversi palsu yang cukup besar dan cukup berisik buat ngenggelemin isu utamanya. Tangan kanan sang pesulap dipaksa ngelambai sekeras-kerasnya karena tangan kirinya
udah mulai kelihatan sama penonton. Bener banget. Dia pengen semua stasiun TV sibuk ngebahas apakah Jimmy Kimmel pantas dipecat daripada ngebahas ancaman dari mantan pacar yang dideportasi atau ngebahas audio yang mengonfirmasi pengaturan media dari 8 tahun lalu. Tepat. Ini adalah manajemen krisis darurat tingkat tinggi. Tujuannya buat nutupin masa lalu yang dulu bisa dikendalikan pakai kekuasaan. Tapi sekarang, pihak-pihak yang dibungkam itu udah nggak ngerasa takut lagi. Oke, kalau kita rangkum semua ini, apa artinya buat kita yang cuma duduk nonton berita tiap hari? Saya ngerasa, penting buat napakin kaki kita kembali ke bumi sejenak. Betul. Mari kita perjelas lagi konteksnya. Segala yang baru aja kita bedah hari ini adalah analisis, teori, dan sintesis atas klaim-klaim yang disusun sama video YouTube tersebut. Ini bukanlah hasil putusan pengadilan yang mengikat, dan kita juga nggak punya akses ke dokumen NDA yang mungkin dikunci rapat di dalam brankas. Ya, kita nggak memvalidasi ini sebagai kebenaran mutlak. Tapi penelusuran mendalam ini secara brilian nunjukin betapa luar biasa kompleks dan berlapisnya ekosistem informasi modern kita. Kita bisa lihat gimana negosiasi tingkat tinggi, transaksi kehidupan pribadi yang suram, dendam soal hak asuh anak, dan instrumen kekuasaan negara semuanya berbaur jadi satu dan beroperasi di balik layar. Cerita ini benar-benar ngasih kita perspektif baru soal cara kita ngonsumsi berita. Kadang, waktu kita ngelihat ada kemarahan publik yang terasa janggal atau lebay gitu kayak reaksi atas lelucon 8 detik, insting pertama kita mungkin cuma ikut-ikutan debat apakah reaksi itu wajar atau enggak. Kita sibuk nilai layar Röntgennya yang udah rusak tadi ya. Iya, padahal bukan itu poinnya. Saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan dari obrolan kita hari ini. Silakan. Kalau sebuah artikel tabloid yang udah lama dicabut, lalu dikombinasikan dengan dendam seorang ibu yang dideportasi secara sepihak, ternyata bisa punya kekuatan destruktif yang sedemikian besar sampai bisa mendikte strategi komunikasi nasional dari seorang mantan ibu negara. Makanya pertanyaannya adalah, berapa banyak dari berita politik harian yang kita konsumsi secara membabi buta saat ini, yang kita perdebatkan dengan emosi tinggi di meja makan atau di medsos, yang sebenarnya hanyalah bentuk manajemen krisis darurat dari seorang tokoh elit. wow, berapa banyak dari kontroversi publik yang disajikan di depan mata kita, ternyata cuma sekedar tangan kanan pesulap yang lagi teriak, yang dirancang presisi banget buat nutupin skandal yang jauh lebih besar di tangan kirinya. Betul. Kalau mesin ronsen media kita bisa dimanipulasi segampang ini, mungkin udah saatnya kita berhenti mempercayai gambar yang disajikan secara instan. Dan mulai lebih kritis mempertanyakan ya, siapa sebenarnya yang lagi nyalain mesin tersebut dari balik layar? Persis. Sebuah pengingat yang sangat kuat. Di era banjir informasi ini, perhatian dan emosi Anda adalah mata uang yang paling berharga buat mereka yang berkuasa. Jangan biarkan siapapun nyopet itu dari tangan Anda, cuma bermodalkan tabir asap dan trik murahan. Terima kasih telah bergabung dalam penelusuran mendalam kali ini. Teruslah bertanya, perhatikan terus tangan kiri sang pesulap, dan sampai jumpa di labirin informasi kita berikutnya.